Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu regulasi dan EIRP. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian mampu menganalisa penggunaan regulasi bodi atau EIRP. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu membandingkan standar pada jaringan wireless. Yang ketiga adalah kalian mampu menganalisa metode akses jaringan wireless. Kemudian yang terakhir adalah atau yang keempat, membandingkan jenis perangkat wireless. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke regulasi dan EIRP atau Effective Isotropic Radiated Power. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu penggunaan jaringan wireless tidak boleh sembarangan ya. Itu sudah diatur pada peraturan pemerintah Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28 tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015. Indonesia itu menggunakan ada dua frekuensi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Nah, di sini saya ada pengalaman pada saat saya melakukan konfigurasi pada akses point, di mana regulasinya itu saya pilih adalah bukan Indonesia tapi negara Cina. Kemudian saya aktifkan yang 5 GHz. Nah, 5 GHz itu di perangkat saya nggak kebaca. Kenapa dia nggak kebaca? Karena bisa saja di setiap negara itu memiliki regulasi yang berbeda. Mungkin kalau di 2,4 itu kan hampir semuanya general. Mungkin semua perangkat bisa terhubung. Tetapi kalau kita berbicara di 5 GHz, itu belum tentu semua perangkat bisa terhubung ke sana. Itu tergantung dari regulasi negara yang kita tentukan. Misalkan kalau kita punya perangkat di Indonesia 5 GHz connect menggunakan regulasi di Cina, nah itu biasanya kita tidak bisa terhubung. Kita harus ganti dulu ke negaranya Indonesia, maka perangkat kita baru bisa melihat SSID atau si access point-nya itu bisa memancarkan SSID. Nah, sekarang kita lanjut. Kemudian pada jaringan wireless itu pasti harus memiliki yang namanya standar, di mana standar wireless ini akan mempengaruhi juga dari kecepatan, kemudian konektivitas. Nah, mari kita lihat seperti pada tabel berikut ini. Pada awalnya jaringan wireless itu menggunakan standar 802.11 yang dikeluarkan pada tahun 1997 yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz dengan lebar channel atau bandwidth itu di 22 MHz. Kemudian di tahun yang sama juga di September dikembangkan, maka keluarlah 802.11a yang bekerja di frekuensi 5 GHz dengan lebar channel itu 20 MHz dengan kecepatan 54 Mbps. Kemudian dikembangkan lagi pada September 1999 yaitu 802.11b. Ini bekerja pada perangkat 2,4 GHz dengan lebar channel 22 MHz. Kemudian dikembangkan lagi di 802.11b Juni 2003 yang bekerja di 2,4 GHz dengan lebar channel 20 MHz dengan kecepatan 54. Nah, ini G ini adalah pengembangan dari B yang tadinya kecepatannya cuma 11 Mbps. Kemudian pada Oktober 2009 dikembangkan lagi yaitu 802.11n. Nah, di mana di sini dia bisa bekerja di 2,4 GHz dan bisa bekerja juga di frekuensi 5 GHz. Kemudian lebar channel yang ditawarkan itu ada dua, bisa menggunakan 20 MHz atau 40 MHz. Nah, di mana kalau 20 MHz itu kecepatannya bisa mencapai up to 72,2 Mbps, kemudian 20
Kemudian 40 MHz itu bisa mencapai 150 Mbps. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa penggunaan 40 MHz itu menggunakan 2 channel sekaligus. Jadi jika kita lihat menggunakan wireless analyzer, maka lebar channelnya itu lebih luas dibandingkan 20 MHz. Sama juga di 5 GHz. 5 GHz itu menggunakan 20 MHz dan 40 MHz. Kemudian sekarang itu di tahun 2014 itu dikembangkan lagi, maka muncul yang namanya 802.11ac. Nah, titik 11ac ini yang paling banyak kita jumpai sekarang. Dia bekerja di 5 GHz. Kemudian lebar channelnya itu bervariasi, ada yang 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, dan 160 MHz. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di 20 MHz itu bisa mendelivery atau menggunakan bandwidth 87,6 Mbps, sedangkan yang 40 MHz-nya itu bisa sampai up to 200 Mbps, dan 80 Hz itu bisa sampai 400-an, kemudian 160 itu bisa mencapai 800-an. Bahkan yang menggunakan dual wave itu bisa sampai mencapai gigabyte ya, 1 GB seperti itu. Nah, pada tahun 2020 dikembangkan lagi yang namanya 802.11ax. Nah, ini yang mendukung juga penggunaan bandwidth yang lebih besar lagi di jaringan wireless. Nah, ini bisa kita jumpai pada perangkat-perangkat flagship atau laptop, smartphone yang keluaran tahun 2020. Nah, kemudian ada namanya metode akses ke wireless. Jadi pada saat kita mengakses ke wireless itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa wireless itu kan bekerja di standar 802.11, di mana dia bekerja berdasarkan CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access Closing Avoidance. Nah, di sini memungkinkan terjadinya banyak benturan, maka protokol 802.11 ini bisa mengatasi berbagai masalah ini menggunakan mekanisme yang biasa disebut dengan RTS atau CTS. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi pada saat station atau si klien nih ingin mengirimkan data, terlebih dahulu dia mengirim frame RTS ke access point, sehingga access point akan membalas menggunakan CTS dan memberitahukan kepada semua station atau kepada semua user bahwa saluran atau channel akan digunakan sampai data diteruskan. Nah, jika pengiriman data selesai, maka si station atau pengirim ini akan menerima yang namanya ACK. Nah, RTS atau CTS itu tidak selalu digunakan pada komunikasi 802.11. Itu tergantung berapa besar data. Jika datanya besar, biasanya menggunakan RTS CTS. Tapi kalau datanya kecil, biasanya dia tidak menggunakan RTS dan CTS. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke perangkat jaringan. Nah, untuk jaringan wireless itu tidak hanya berjalan dengan kita memiliki access point, tetapi itu juga harus berhubungan dengan router, kemudian berhubungan dengan switch, kemudian nanti baru masuk ke access point. Access point ini pun juga berbagai macam, ada yang indoor, outdoor. Nah, nanti tergantung kebutuhan kita seperti apa. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih.